Terkena penyakit patek, petani cabai di Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar mengalami gagal panen. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan hadiri pembukaan Pekan Olahraga Nasional Porwanas Kalsel 2024. Guna menambah daya tarik wisatawan, ratusan jukung hias ramaikan Festival Pasar Terapung Lok Baintan. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Senin 29 Juli 2024. Bersama saya Dini Hajara dan inilah iNews Kalsel seutuhnya. Petani cabai di Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar mengalami gagal panen. Hal itu lantaran cuaca panas yang sangat ekstrim sehingga cabai mereka mengalami penyakit patek pada buah yang belum matang. Tanaman cabai di Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar terkena penyakit patek pada cabai yang belum matang. Hal itu membuat petani cabai di desa ini mengalami gagal panen karena cabai mereka yang belum matang menjadi kering sehingga tidak dapat dipetik. Salah satu petani cabai mengatakan kondisi ini lantaran cuaca panas yang sangat ekstrim, sehingga tanaman cabai yang sudah mulai berbuah mengalami kerusakan akibat terkena penyakit patek. Petani menyebut selama ini tidak pernah ada bantuan dari pemerintah daerah. Dalam kondisi seperti ini, ia berharap pemerintah dapat membantu. Karena nggak ada hujan terus jadi mau ngerawat pakai obat itu rasa malas itu ada, terus harganya turun sekalian. Jadi hasil panennya berkurang Pak lah? Kurang banyak, nggak kurang lagi nih. Bisa dibilang gagal panen loh Pak? Sementara ini memang gagal panen kali ini. Gejala penyakit patek pada buah cabai ini dilihat dari munculnya bercak hitam pada buah cabai dan akan meluas. Kemudian menyebabkan buah cabai membusuk, kering, dan jatuh. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Angka stunting di Kabupaten Tapin kembali menunjukkan penurunan dari sebelumnya 14,4% pada tahun 2023 menjadi 12,7% pada tahun ini. Penurunan ini terungkap dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BKKBN Kabupaten Tapin. Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana BKKBN Kabupaten Tapin menggelar rapat koordinasi di salah satu hotel di Tapin Kamis lalu. Rapat melibatkan berbagai pihak, termasuk lintas sektor, PLKB, Satgas Stunting, dan tim ahli pemberdayaan masyarakat desa. Pada rapat ini terungkap angka stunting di Kabupaten Tapin kembali menunjukkan penurunan dari sebelumnya 14,4% pada tahun 2023 menjadi 12,7% pada tahun ini. Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Ahlul Janah menyatakan, harapannya agar hasil audit stunting yang dilakukan pada Februari lalu dapat diintervensi oleh dinas terkait. Program pemberian makanan tambahan PMT menjadi salah satu intervensi penting yang dilakukan dengan alokasi dana sebesar 5,6 miliar rupiah dari dana alokasi khusus atau DAK Dinas Kesehatan. Alhamdulillah Tapin yang penurunannya memang stabil, kita dari 33,5% di tahun 2021 turun 19% menjadi 14,5%. Kemudian di tahun 2023 ini 22 tadi turun menjadi 14,4, 0,1% turunnya, dan hasil intervensi serentak
kita alhamdulillah 100% melaksanakannya sehingga bisa diakui sekarang berada di 12,7%. Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tapin, Khalidah mengatakan, strategi komunikasi perubahan perilaku juga menjadi kunci dalam penurunan angka stunting. Itu adalah dengan melakukan strategi komunikasi perubahan perilaku atau KPP penurunan stunting. Nah, kita di Kabupaten Tapin sudah mempunyai dokumen tentang strategi itu yang kita buat pada tahun 2021. Nah, kita telah melaksanakan pelatihan komunikasi antar pribadi kepada nakes kita yang terdiri dari yang pertama itu adalah bidan, perawat, tenaga gizi, sanitarian, dan juga tenaga promosi kesehatan. Berdasarkan hasil intervensi serentak yang dilakukan pada Juni 2024, prevalensi stunting di Tapin tercatat sebesar 12,7%. Semua sasaran terukur di 205 posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Tapin. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Hanura Kalsel merapatkan barisan jelang pemilihan Ketua Umum Hanura Pusat. Gerbong Kalsel sepakat tetap mempercayakan nahkoda Hanura di tangan Osman Sabta Odang karena memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan parpol. Rapat Pimpinan Daerah atau Rapimda digelar Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin akhir pekan lalu. Sejumlah perwakilan DPC Partai Hanura Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan hingga pengurus DPP Hanura Pusat hadir dalam kegiatan tersebut. Berbagai program hingga langkah strategis dibahas dalam Rapimda ini, termasuk usulan memajukan jadwal Munas sebelum gelaran Pilkada November mendatang. Sisi lain, mereka juga mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua DPP Hanura sebelumnya Usman Sabta Odang untuk menahkodai ketua di periode baru sebelumnya. Pimpinan daerah juga menentukan adanya suatu kesepakatan untuk memilih ketua umumnya. Siapa yang akan dipilih nanti akan dalam rapat ini akan dibicarakan. Ini hal-hal yang perlu disampaikan. Menyampaikan satu, mungkin dari hasil dari Rapimda, kita akan deklarasi tentang pencalonan ketua umum Bapak Haji Osman Sabta Odang sebagai ketua umum. Nah, nanti ada deklarasi yang kita sampaikan oleh ketua-ketua DPC. Nah, ini kita melihat beliau aja yang punya kapabilitas untuk itu. Hingga saat ini baru satu nama yang muncul jelang musyawarah nasional Munas Pemilu Ketua Umum baru. Osman Sabta Odang atau yang akrab disapa Oso masih sangat dinilai sangat potensial untuk memimpin partai tersebut. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan hadiri pembukaan Pekan Olahraga Nasional Porwanas Kalsel 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran
bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Selamat pagi Bimers. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Gubernur Kalsel melalui Sekretaris Daerah Roy Rezali Anwar mengundang secara langsung Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Nasional Perwanas Kalsel 2024 yang akan digelar pada 20 Agustus mendatang. Pada pembukaan Pekan Olahraga Nasional Perwanas Kalsel yang akan digelar pada 20 Agustus mendatang, Pemprov Kalsel mengundang secara langsung Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Undangan diserahkan langsung oleh Sekda Prof Kalsel Roy Rizali Anwar yang mewakili Gubernur Kalsel Sahbiri Noor di sela pisah sambut Wali Kota Solo di Taman Balai Kambang, Surakarta Jumat pekan lalu. Roy Rizali Anwar mengaku bersyukur bisa bertemu langsung dan mengundang Wakil Presiden terpilih. Selain itu ada agenda Siwo dari PWI Pusat yang akan memberikan penghargaan kepada Gibran sebagai tokoh muda yang peduli olahraga. Mengantarkan undangan sesuai perintah Pak Gubernur Pak Mangbirin, undangan untuk Mas Wapres menghadiri acara kegiatan pembukaan Pewarnas ke-14 di Kalimantan Selatan. Di kegiatan tersebut pun nanti direncanakan akan diberikan penghargaan dari Siwo Pusat. Informasinya untuk Mas Wapres terpilih sebagai tokoh pemuda pemerhati olahraga. Selain Sekda Prof Kalsel turut hadir dalam mengundang Wakil Presiden terpilih Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi bersama Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel. Dari Solo, M. Ahyar, iNews melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Tanah Laut berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Kelas 1B Plehari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan yang harus mendapatkan penetapan pengadilan seperti ganti nama, perwalian, dan keterlambatan akte kematian. 3 orang perwakilan warga menerima secara simbolis produk hasil kolaborasi Disduk Capil Tala dan Pengadilan Negeri Plehari yang baru saja selesai mengikuti persidangan di luar pengadilan sesuai dengan permohonan yang diajukan masing-masing di salah satu pojok kantor Disduk Capil Tala Jumat siang.
Sidang di luar pengadilan yang kedua kalinya ini menyelesaikan 13 berkas permohonan yang diajukan warga, baik ganti nama, pindah agama, dan beberapa kasus lainnya. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Sofyan Deni Saputro. Untuk mengikuti program ini, warga cukup datang ke Disduk Capil untuk mendapat penjelasan dari petugas yang ditunjuk, dan jika sudah selesai, tinggal menentukan waktu persidangan. Baru terbit produk keputusan tata usaha negara, aktenya dari Dinas Dukcapil. Nah, kemudian bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan lancar? Kadangkala masyarakat kita ini ada perasaan takut untuk ke pengadilan. Dan harapannya ketika ini ada, masyarakat tidak perlu takut lagi. Pengadilannya ada di Dukcapil. Sehingga ketika ada permohonan tentang permohonan yang kami sampaikan tadi oleh front office, kemudian dibantu layanannya, kemudian ada namanya aplikasi pelangi. Pelayanan kita sudah mengarah kepada cepat, tepat, biayanya semurah-murahnya. Di tempat kita memang biayanya nol sudah kami ya. Cuma ketika mereka memproses itu harus datang ke sini macam-macam, harus bolak-balik. Nah ini kita coba pangkas dengan inovasi yang sama-sama dengan PN kita apa. Peluncuran sidang di luar pengadilan ini dihadiri Asisten 2 Setdatala Andris Evoni, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Perwakilan Kalsel Syakban Husin Mubarak, Ketua PN Pelaihari Ali Sobirin, Kepala Disduk Capil Tala Ahmad Hairin, dan Kabak Hukum Setdatala Afirial. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita olahraga. Pemirsa, Putrajaya FC berhasil meraih gelar juara turnamen sepak bola putra Harapan Cup 2024 setelah di final mengalahkan Apila Putra FC dari Desa Penjaratan. Putrajaya FC keluar sebagai juara turnamen mengalahkan Apila FC melalui adu penalti dengan skor 4-3. Putrajaya FC di partai final mengalahkan Apila FC 4-3 melalui adu penalti setelah kedua kesebelasan bermain imbang 0-0 di waktu normal. Pertandingan berlangsung di lapangan sepak bola Desa Bumijaya, Kecamatan Pelaihari, Sabtu lalu. Pada pertandingan normal, Putrajaya FC mendapat perlawanan sengit tim asal Desa Panjaratan. Bahkan pada babak pertama, tim yang dikapteni Yosi Pratama itu sempat dibuat kerepotan oleh pemain-pemain Apila, beberapa di antaranya nyaris menjadi gol. Namun memasuki pada babak kedua, tuan rumah mulai mampu mendominasi pertandingan sehingga mampu beberapa kali membuat kiper Apila jatuh bangun mengamankan gawangnya. Namun sampai pertandingan berakhir, kedudukan tetap 0-0. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga antara Flamboyan FC Pabahanan melawan Almanar FC juga diakhiri dengan adu penalti. Almanar berhasil sebagai pemenang dengan skor 4-3. Pada sore hari ini main sangat cukup baik melawan tuan rumah. Alhamdulillah kami kalah dengan terhormat. Harapan kami selaku kepala desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut, turnamen ini harus tiap tahun diadakan oleh Desa Bumijaya. Turnamen ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Karang Taruna Putra Harapan Desa Bumijaya sekaligus menyambut HUT Proklamasi RI ke-79. Turnamen berlangsung selama 2 minggu dengan diikuti 16 tim. Dilaksanakan kurang lebihnya 3 minggu. Dengan pesertanya berapa? Pesertanya ada 16 klub yang diundang. Alhamdulillah pelaksanaan ini bisa menghibur masyarakat sampai selesai, nggak ada kendala dan tidak ada permasalahan. Selain memberikan hadiah kepada juara pertama hingga juara keempat, panitia pertandingan juga memberikan hadiah kepada pencetak gol terbanyak yang jatuh pada pemain Putrajaya dengan perolehan 6 gol. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Guna menambah daya tarik wisatawan, ratusan jukung hias ramaikan Festival Pasar Terapung Lok Baintan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan
di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Sebanyak 500 perahu atau jukung yang biasa berjualan di Pasar Terapung, Lok Baintan, Kabupaten Banjar, ramaikan Festival Pasar Terapung Minggu pagi. Berlokasi di dermaga Lok Baintan, adanya Festival Pasar Terapung ini diharapkan menambah daya tarik untuk wisatawan. Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar berjualan dengan penampilan yang berbeda dari hari biasa Minggu pagi, di mana jukung atau perahu yang biasa mereka gunakan untuk berjualan terlihat dihiasi dengan hiasan yang beraneka ragam. Hal ini lantaran para pedagang mengikuti Festival Pasar Terapung yang rutin digelar oleh pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya. Meski tengah mengikuti festival, aktivitas jual beli di atas perahu masih tetap dilakukan oleh pedagang. Bahkan pada saat festival, para pedagang mengaku dagangan mereka lebih laris karena banyaknya pengunjung yang datang. Kami bulan. Berarti penjualan banyak hari ini bulan? Banyak. Oh, pada hari biasanya? Banyak pada hari biasa. Kalau ada festival nih, harapan pian apa, Bu? Harapannya tuh bagus banget di ini setiap tahun, Abi. Pian saban hari lah berjualan lah. Apa yang pian jual? Macam-macam, limau, jambu, pisang, lalap-lalap, sayur-mayur. Kabid Pemasaran Pariwisata Sofia Windiarti mengatakan, total pedagang yang mengikuti festival ini ada sebanyak 500 jukung. Dan para pedagang yang mengikuti Pasar Terapung ini merupakan mereka yang biasa berjualan setiap harinya. 500 orang yang dikondisikan sama 7 desa bakal. Terus ada lomba dari kemarin, lombanya ada lomba jukung hias untuk hari ini, berturai pantun hari ini adalah finalnya, lomba kuliner Banjar tradisional, sama lomba balap jukung dan formasi jukung. Jadi ada 5 lomba semua yang kita lombakan memeriahkan festival Lok Baintan ini. Diharapkan dengan adanya Festival Pasar Terapung tahunan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pasar Terapung Lok Baintan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan.
Ya pemirsa, belasan pedagang atribut peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ramaikan Kota Pleikhari dengan mendisplay dagangannya di beberapa jalan utama Kota Pleikhari. Para pedagang ini berdatangan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setiap menyambut peringatan HUT Proklamasi RI, suasana seperti ini selalu menghiasi beberapa jalan utama di Kalsel. Display banner, bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik hiasan berwarna merah putih terpajang dengan rapi dan siap untuk dibeli masyarakat Kota Pleikhari dan sekitarnya. Ada belasan pedagang yang berjualan atribut 17-an itu. Mereka berdatangan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pedagang mengaku merogoh kocek jutaan rupiah untuk dapat berjualan di kota-kota yang mereka tuju, termasuk Kota Pleikhari. Meski mengeluarkan biaya yang lumayan besar, rata-rata mereka betah menjajakan dagangannya di Kota Pleikhari. Bahkan ada pedagang yang sudah belasan kali berjualan di bumi Tuntung Pandang ini. Sekarang udah 7 hari ya? 7 hari ya. Gimana? Alhamdulillah adalah sedikit-sedikit untuk makannya. Sudah mulai lah. Ya lumayan Pak. Sudah ada? Ada Pak. Sudah dari mulai bendera halus sampai yang besar. Sudah. Bagus Pak ininya Pak. Sementara itu menyambut datangnya peringatan HUT Proklamasi, warga di Kota Pleikhari dan seluruh pelosok Kabupaten Tanah Laut mulai menghiasi lingkungan masing-masing. Salah satunya di Terminal Tanah Abang Pleikhari, paguyuban pedagang pasar Belauran memasang banner dan umbul-umbul di sekitar terminal. Meriahkan HUT RI, jadi kita adakan kerja bakti sama pemasangan umbul-umbul dan bendera di lingkungan terminal untuk paguyuban pedagang terminal. Berapa banyak? Sekitar 40-an. Keberadaan pedagang atribut 17-an ini selain membuka peluang usaha bagi warga asal Kabupaten Garut, tentu saja sangat membantu bagi warga Kota Pleikhari yang ingin menghias kampungnya menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Budaya gotong royong dalam acara perkawinan di Kabupaten Barito Kuala masih kental dan lestari. Masyarakat setempat bergotong royong dalam memasak ketupat untuk acara pesta perkawinan hingga malam hari. Beginilah suasana kebersamaan yang terjalin antar sesama warga desa Sungai Pungu. Masyarakat setempat bergotong royong dalam memasak ketupat hingga malam hari untuk acara pesta perkawinan. Aktivitas memasak ketupat ini dimulai sejak sore dan berlangsung hingga malam. Proses memasak ketupat yang memakan waktu 5 jam ini dilakukan agar ketupat bisa tahan lama hingga acara selesai. Meski api membara menghangatkan suasana, warga tetap riang menyanyi dengan diiringi musik dari handphone yang terhubung ke speaker. Gelak tawa dan joget warga pun turut mewarnai malam gotong royong tersebut. Warga mengaku senang dengan adanya aktivitas gotong royong ini karena mengingatkan mereka akan pentingnya kebersamaan yang terus terjaga hingga kini. Kami dari Sungai Pungu Lama, kalau ada acara gotong tenan, kami rakatnya kayak ini, pemuda sekampungan gotong royong. Apa adanya, apa nang disorong ada kami makan. Anggaplah keluarga satu kampung ada orang lain. Harapannya Mang? Harapannya yang akan datang semoga seperti ini juga. Tambah rame lah. Ya, tambah rame. Warga berharap kebersamaan, kekompakan, dan sikap gotong royong ini dapat terus dilestarikan hingga generasi berikutnya. Dengan adanya kekompakan, hajatan besar seperti pesta pernikahan dapat terasa lebih ringan. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Dini Hajara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian, sabarataan, dan sampai jumpa.